Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan bintang tamu inspiratif kita, Mas Agung Gede. Tuh yang akan makin kesini nanti bukan makin gede, makin kecil insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Tadi kita sudah tanya tentang intermittent fastingnya dan juga rangkaian 24 jamnya. Tadi sekaligus kan baru intermittent fastingnya. Terus olahraga yang dilakuin rutin apa biasanya Mas Agung? Olahraganya memang Agung kan memang dari 256 kilo. Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah turun 92 kilo di 164 sekarang kok. Awal-awal itu boro-boro untuk jalan jauh ya. Iya. Untuk berdiri aja dari tempat tidur untuk kamar mandi itu susahnya bukan main. Jadi Agung mulai itu dulu untuk mungkin teman-teman juga ada yang mau mulai juga karena obesitas tuh pasti punya keluhan di kaki. Iya. Senam sambil duduk. Mungkin kalau Dennis tahu ya, mungkin channel yang senam itu body fit yang saya tadi bilang itu. Bagus. Ya. Itu ada senam yang sambil duduk yang khusus lansia dan obesitas. Oke. Betul. Jadi senam sambil duduk orang bilang emang itu berfungsi ya gitu. Ngefek emangnya. Emang efek gitu senam sambil duduk. Efek. Efek. Buktinya saya dan teman-teman obesitas lainnya saya selalu sarankan coba kamu senam sambil duduk. Karena kalau jalan jauh pun dipaksa untuk jalan jauh, khawatir kaki-kakinya sakit semuanya. Untuk awal-awal sebelum saya bisa otot saya kuat sekarang, alhamdulillah, saya senam sambil duduk dan terus coba pelan-pelan senam sambil berdiri. Terus akhirnya dibantu sekarang jalan kaki dan nge-gym sekarang. Yang penting tiap hari harus ada kebakar terus semuanya. Betul, harus ada pergerakan lah istilahnya. Tapi kan ada stigma tuh gara-gara banyak iklan-iklan makanan anak-anak atau gimana, justru yang sehat itu yang gembil-gembil, montok. Iya, betul. Nah itu gimana tuh dari kecil udah sengajain montok? Gak apa-apa nanti yang penting gedenya bisa diet. Yang diet kan anaknya. Bukan kalian yang enak-enakan foto doang. Betul kok. Coba komentar aja. Jadi gini kok, Agung selain mengedukasi teman-teman yang berjuang, membagikan perjalanan Agung melawan obesitas seperti itu. Agung juga kadang-kadang nge-mention nyentil ibu-ibu yang punya anak-anak. Iya. Kalau stigmanya keluarga Indonesia itu anaknya sehat ya, gendut ya. Iya. Gemes banget ya. Gembil. Gendut banget ya gitu ya. Orang penyakit ginjal juga gembil bibinya. Itu salah satu juga orang tua yang harus diluruskan ya. Diluruskan. Jadi stigma nggak apa-apa gendut yang penting sehat itu. Menurut saya itu salah. Kontradiktif ya. Salah, nggak apa-apa gendut yang penting sehat. Yang penting lo sehat. Gitu loh. Ya, saya tidak menyalahkan diri saya. Saya dulu sebenarnya ya udah saya sudah mau diakui, sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, mencoba lebih baik lagi. Kasih ini dong pesan kepada yang nonton nih ke kamera, bagi yang mungkin juga pengen lagi nurunin, lagi berjuang, enggak motivasinya. Buat teman-teman di rumah sana, pejuang obesitas dan yang masih overweight, yang masih obesitas, jangan menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba. Lakukan dulu, setiap perubahan pasti itu akan menjadi perubahan yang besar untuk diri kalian. Jadi jangan pengen cepet-cepet punya badan yang ideal, pengen cepet-cepet kurus, pengen cepet-cepet jadi keker badannya gitu ya. Pelan-pelan aja dulu, 1 kilo, 2 kilo, itu sangat berharga buat kalian. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang nonton ini, tetap semangat, kita sehat bareng-bareng, kita sehat sama-sama. Masya Allah. Semangat. Salah satu juga ya kok ya. Salah satu juga. Yang pertama memang saya udah, kok ibadah udah makin susah ya. Iya. Sholat udah pakai bangku, ngeliat orang sholat normal, kayaknya enak gitu. Kangen sujud kok. Kangen sujud. Saya 5 tahun gak pernah sujud, saya kangen sujud akhirnya kan. Masya Allah. Gimana caranya gue bisa, aduh ini kalau cerita ini agak sedih juga gitu kok. Masya Allah. Kayak ngeliat orang tuh iri gitu. Iri pengen sujud lagi. Terus Masya Allah. sering lihat di berita ada mungkin pernah denger juga ada orang obesitas meninggal yang nyusahin. Saya overthinking nanti takut keluarga saya jadi omongan tetangga dengan misalkan saya tiba-tiba meninggal dengan berat badan yang 250 kilo itu tiba-tiba nyusahin orang. Iya, nggak mudah itu ngurusnya. Yang terakhir kok. Apa? Saya overthinking, saya datang ke pemakaman saudara keluarga gitu ya. Kayaknya saya bakalan susah deh kalau orang tua saya meninggal, saya untuk ngebantu nguburin tuh saya susah deh. Iya kan. Dengan berat badan segitu kayaknya saya nggak bisa masuk ke dalam. Apalagi gitu. Saya nggak bisa ngantar ke dalam. Akhirnya saya kepikiran, kayak gue harus berubah deh. Gue harus bisa ngerawat orang tua gue sampai tua, sampai bisa nganter. Mungkin kalau saya nggak tahu, umur kita nggak ada yang tahu ya kok ya. Mungkin saya duluan, mungkin beliau duluan gitu orang tua kita. Saya ngeliat, oh
kayaknya saya nggak bakal bisa nih kalau dengan saya segini ngantar orang tua saya sampai ke bawah tuh saya nggak bisa deh. Harus berubah. Masya Allah, ini motivasi buat berubah ya. Kayak Jadi nggak cuma tadi secara kesehatan juga, tapi tadi sudah ada panggilan iman. Rindu dengan sujud, ingin memudahkan urusan sendiri dan keluarga. Maka Masya Allah, mudah-mudahan yang nonton hari ini bisa terinspirasi oleh Mas Agung. Makasih banyak Mas Agung. Terima kasih banyak Koko. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah bagi beliau yang udah ngikutin caranya beliau, ikutin terus kontennya beliau ya. Dan kita akan ngambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya di Selalu Ada Hikmah. Nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.